Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efren Faik Nabil dari kelas SI 4402 dengan nomor NIM 12022000317. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang konsep dari e-wallet. Pengertian dari e-wallet. E-wallet adalah suatu layanan elektronik yang berfungsi untuk menyimpan data dan instrumen pembayaran yang antara lainnya adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan juga uang elektronik, menampung dana, dan juga melakukan pembayaran. E-wallet pun bisa berwujud suatu program software atau aplikasi atau bahkan suatu layanan jasa yang dibuat guna menyimpan uang digital dan juga melakukan kegiatan transaksi secara online antara setiap penggunanya. E-wallet sendiri mulai berkembang pesat seiring semakin banyaknya startup fintech di Indonesia. Bahkan belakangan ini pemerintah turut menerbitkan peraturan yang mengatur legalitas kegiatan transaksi dengan menggunakan uang elektronik agar semakin mudah untuk melakukan proses adaptasi teknologi di zaman digital. Cara kerja dari e-wallet. Mula-mulanya, tentu kamu harus menginstal aplikasi e-wallet yang kamu inginkan. Jika aplikasi sudah terinstall, selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan registrasi terhadap aplikasi tersebut. Jika proses registrasi telah berhasil, Anda tinggal mengisi saldo dengan sejumlah uang yang Anda inginkan atau sesuai dengan jumlah minimal yang disyaratkan oleh aplikasi tersebut. Selebihnya, Anda tinggal menggunakan e-wallet sesuai dengan kebutuhan Anda. Kelebihan dari e-wallet. 1. Terhindar dari uang palsu. Harus kita akui bersama bahwa kelebihan utama dari e-wallet adalah mampu mengurangi adanya tindak pidana peredaran uang palsu. Karena teknologi uang digital yang tersimpan dalam e-wallet sendiri masih susah untuk ditembus dalam hal keamanannya. Yang kedua, transaksi jadi lebih cepat. Bila kita bandingkan dengan penggunaan mata uang kertas atau koin, maka proses transaksi dengan menggunakan e-wallet akan relatif lebih cepat. Untuk kegiatan pembayaran, pihak pembeli hanya harus melakukan scan kepada barcode sudah disediakan tanpa harus menggunakan dompet atau uang dengan nominal 1% pun. Yang ketiga, menghindari dari penyebaran virus dan bakteri. Menggunakan e-wallet akan mampu meminimalisir dari kontak dengan orang lain. Apalagi di masa pandemi seperti ini, penggunaan e-wallet sangat efektif untuk mengurangi penularan kasus COVID-19. Bahkan secara resmi pihak pemerintah sudah menganjurkan untuk mencegah penularan ada virus ini melalui uang tunai. Kekurangan dari e-wallet. Yang pertama, merchantnya masih terbatas. Kekurangan e-wallet yang pertama di Indonesia adalah masih sedikitnya merchant atau pihak yang menerima transaksi digital. Hal ini dikarenakan masih minim infrastruktur internet yang ada di Indonesia. Tapi seiring dengan berkembang waktu, bisa dipastikan nanti akan semakin banyak pihak merchant yang mau menerima pembayaran dengan menggunakan e-wallet. Yang kedua, ada biaya transaksi. Harus diketahui bahwa masih ada beberapa e-wallet yang memberikan beban biaya administrasi pada setiap kegiatan transaksinya. Jumlah nominal biaya transaksi ini berbeda-beda pada setiap e-wallet. Yang ketiga, menjadi lebih konsumtif. Berbeda dengan uang tunai yang akan terasa nilai pengurangannya saat digunakan untuk berbelanja, pada uang digital seperti e-wallet, pengurangan tersebut tidak akan begitu terasa. Sehingga hal ini akan secara otomatis meningkatkan minat pengguna untuk berbelanja lebih baik dan lebih boros dari biasanya. Yang keempat, saldo e-wallet Anda hanya bisa digunakan untuk berbelanja atau membayar tagihan. Bila Anda menambahkan sejumlah uang dalam e-wallet Anda dan tidak bisa dibelanjakan, maka uang tersebut memang tidak akan berkurang karena pada dasarnya e-wallet tidak akan menarik biaya admin untuk penggunanya, tetapi uang yang Anda setorkan di e-wallet juga tidak dapat bertambah karena e-wallet tidak menerapkan sistem bunga ataupun return. Selain itu, karena e-wallet diciptakan agar bisa memudahkan pengguna untuk berbelanja, maka Anda wajib untuk selalu menambah saldo Anda. Hal tersebut dikarenakan Anda hanya bisa menambah dan membelanjakan, tetapi tidak untuk memaksimalkan atau mengelolanya. Yang kelima, uang di e-wallet tidak bisa dicairkan. Kendala seperti inilah yang harus menjadi perhatian paling khusus. Saldo e-wallet yang Anda miliki hanya bisa Anda belanjakan dan tidak bisa dicairkan. Artinya, walaupun Anda tidak ingin berbelanja dan ingin lebih mengalokasikan dana untuk keperluan lain, maka hal tersebut
tidak akan bisa Anda lakukan. Uang yang berada di dalam e-wallet Anda akan tetap berada di sana, dan suka tidak suka uang tersebut tidak akan bisa dicairkan. Perbedaan e-wallet dengan e-cash. Perbedaan yang pertama adalah chip base dan server base. Walaupun keduanya merupakan uang digital, namun e-money dan e-wallet memiliki perbedaan dalam hal teknologinya. Pada e-money, layanan ini lebih memakai sistem dengan berbasis chip yang tertanam dalam suatu kartu sebesar kartu ATM. Sementara untuk e-wallet, teknologi yang digunakan berbasis server yang selanjutnya dieksekusi dengan menggunakan aplikasi. Berbeda dengan e-money, setiap pengguna e-wallet harus terhubung dengan koneksi internet dan punya layanan untuk bisa digunakan. Yang kedua yaitu jumlah saldo maksimal. Perbedaan selanjutnya yang ada pada e-wallet dan e-money adalah pada jumlah saldo maksimal yang bisa diisi. Untuk e-money, saldo yang bisa diisi maksimal adalah 1 juta rupiah. Sedangkan saldo maksimal yang bisa diisi pada e-wallet bisa mencapai sampai 10 juta rupiah. Yang ketiga, fleksibilitas. Jika bicara tentang fleksibilitas, maka e-money masih lebih unggul dibandingkan e-wallet. Kenapa? Karena e-money sudah bisa melakukan kegiatan sehari-hari seperti mengisi BBM, berbelanja, dan pembayaran tol Transjakarta. Berikut ini adalah contoh dari e-wallet. Ini ya, di sini kita bisa lihat ada OVO, Genius, yang GoPay yang biasa kita gunakan sehari-hari, Dana, dan PayPal yang merupakan e-wallet global di dunia. Berikut inilah beberapa kasus tentang e-wallet. Yang pertama ada kasus Aura Kasih yang kehilangan saldo GoPay sebesar 11 juta rupiah. Yang kedua, hilangnya saldo GoPay senilai 28 juta dari rekening seorang pelanggan. Yang ketiga, penipuan dari oknum yang mengaku social engineering. Dari ketiga kasus di atas, modus yang dilakukan oleh penipu adalah modus social engineering. Penipuan dengan modus social engineering sendiri diramalkan marak terjadi di tahun 2020. Penipuan dengan modus social engineering adalah upaya untuk merampas data berharga hingga uang dengan melihat serta memanfaatkan ketidaktahuan korban. Dalam modus ini, teknologi seperti aplikasi Gojek dan telepon hanya menjadi sarana komunikasi belaka untuk menyampaikan melihat pelaku penipuan. Berikut adalah beberapa cara agar kita dapat terhindar dari penipuan e-wallet. Yang pertama yaitu tidak membagikan kode verifikasi akun. Yang kedua, tidak meladeni telepon orang yang tidak dikenal. Yang ketiga, tidak tergiur dengan hadiah atau pinjaman tunai. Yang keempat, tidak terlalu terburu-buru dalam bertindak. Dan yang kelima, tidak terlalu percaya pada orang yang mengaku dari pihak tertentu. Berikut yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.